kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara-saudari, kami dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang, sebelum kita memulai katekese keluarga hari keempat, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima, terkhusus pada bulan Desember ini sebagai bulan keluarga. Mampukan kami boleh hadir di dalam keluarga kami masing-masing dengan penuh syukur dan cinta, dalam keluarga gereja dan juga dalam keluarga hidup religius. Sehingga kami semua sungguh mampu untuk berbagi kasih, cinta, dan juga pengampunan terhadap sesama. Dimuliakan nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa, salam sehat, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Guntoro SJY, dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Kali ini kita akan menerima katekese dalam rangka bulan keluarga pada bulan Desember ini, khususnya pada hari keempat. Dan bersama Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso, kita akan menerima katekese dengan tema Bapa yang Baik. Sebelumnya saya akan menyapa Monsinyur Aloysius Sudarso terlebih dahulu. Bapak Uskup, selamat sore, selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Bapak Uskup sehat? Sehat, sehat. Amin, terima kasih Monsinyur. Ya.
Monsinyur Alus Sudarso akan membantu kita semua mendalami tema hari keempat katekese keluarga pada bulan Desember di tahun 2020 ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Uskup yang berkenan mengisi acara pendalaman katekese dengan tema-tema yang membantu kita semua memahami, mendalami bagaimana kehidupan berkeluarga itu sangat penting dalam pembangunan gereja, khususnya di Indonesia dan secara khusus lagi di keuskupan kita masing-masing. Bapak Uskup, tema Bapa yang baik menjadi tema dari sekian rangkaian tema-tema yang dicoba oleh gereja untuk dipahami, untuk didalami, dan akhirnya oleh seluruh keluarga dihayati di dalam kehidupan berkeluarga mereka. Menurut Bapak Uskup, bagaimana tema ini sungguh mengena Bapa yang baik ini untuk keluarga-keluarga di Indonesia? Silakan Bapak Uskup. Terima kasih Romo. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama saya sungguh berbahagia dapat berbicara bersama dengan keluarga-keluarga, terutama bergembira bahwa keluarga-keluarga didampingi oleh bapak-bapak yang baik, bapak-bapak yang baik. Dan bapak yang baik itu sangat penting untuk kelangsungan hidup berkeluarga, perkembangan pribadi-pribadi anggota keluarga itu, dan juga ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Karena itu saya merasa sangat baik tema yang ingin kita bicarakan bersama ini. Maka berbahagialah keluarga-keluarga yang mempunyai Bapa yang baik, yang ada di tengahnya, yang sangat penting untuk mendampingi keluarga menghadapi situasi yang tidak selalu mudah dalam kehidupan ini. Peran Bapa dalam keluarga memang dikatakan sering di belakangnya itu ada seorang yang sangat berperan, yaitu ibu. Ibu yang mendorong bapak keluarga untuk berperan secara baik. Oleh karena itu juga tentu kita bersyukur bahwa bapak-bapak yang baik ini di belakang itu didampingi oleh seorang ibu yang membawa kasih, memelihara hidup, dan juga menemani anak-anak dalam perkembangan hidupnya. Ya, Monsinyur, Bapa yang baik dalam teks-teks kitab suci seringkali dikaitkan dengan kata ayah atau kata bapak, ya, atau papa dalam bahasa dunia modern sekarangnya, atau papi ya Monsinyur. Ya. Nah, dalam kitab suci kata ayah, kata bapa itu begitu kuat. Bagaimana Bapak Uskup melihat dalam teks-teks kitab suci ataupun dalam teologi Katolik, pilihan kata ayah atau bapa ini mau mengajarkan sesuatu untuk keluarga-keluarga, mau menjelaskan apa sebenarnya Bapak Uskup dengan kata-kata ini? Silakan Bapak Uskup. Ya, pertama-tama kita mengenal Allah kita sebagai Bapa. Maka yang mau ditekankan dalam kitab suci, juga dalam ajaran gereja, teologi Katolik, dan sebagainya, mau merefleksikan peran Bapa itu bersumber terutama dari komunitas Allah Tritunggal, yaitu dinamika hubungan antara Bapa
Putra dan Roh Kudus. Kebapaan Allah itu nampak dalam menciptakan apa saja untuk kepentingan hidup manusia, memelihara hidup ini dalam kehidupan kita, dan juga menjadi pelindung bagi manusia, mempersiapkan segala-galanya yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia ini. Bapa inilah kreativitas, seorang kreator pencipta, menciptakan kita semua, tetapi juga menciptakan kasih itu. Jadi seorang bapa itu adalah pencipta, adalah kreatif untuk menciptakan kebersamaan yang memungkinkan pribadi-pribadi berkembang secara baik, menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, dan kemudian dapat mengungkapkan cinta itu secara nyata dalam kehidupan. Jadi komunitas Bapa, Putra, Roh Kudus itu yang memberikan contoh bagaimana Bapa itu menciptakan, bagaimana Bapa itu memelihara kehidupan, terutama lewat ibu-ibu kita, tetapi juga Bapa ini yang karena kasihnya mengutus Yesus Kristus kepada kita, gambar Allah yang nampak secara nyata dalam kehidupan manusia ini. Monsinyur, dari penjelasan Monsinyur tadi, Monsinyur juga menyebut unsur ibu. Artinya tidak bisa dilepaskan dari kata ayah atau bapa ini. Kenapa Monsinyur ya? Unsur ibu itu dalam teks-teks yang ada dalam kitab suci itu pun dihadirkan juga sebenarnya. Tetapi dalam konkretnya, dalam pandangan teologi Katolik, tidak bisa dilepaskan bagaimana unsur peran tugas dari ibu atau mama. Bagaimana Monsinyur melihat? Ibu dalam kitab suci disebut ibu kehidupan. Jadi ibu memelihara, melahirkan kita, menjaga kehidupan, bahkan memberikan diri sebagai kehidupan, memberikan hidup pada anak-anak, menyusuinya, memberikan hidupnya sendiri. Jadi ibu berperan sebagai pemberi, pemelihara, dan juga menjaga kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga dengan demikian, apa kreativitas kasih yang diciptakan oleh Bapa dalam kehidupan ini memang dilanjutkan oleh ibu dengan memberikan kehidupan itu bagi anggota keluarga itu. Monsinyur, berarti Bapa yang baik itu juga mengandaikan di sana dalam peran konkretnya juga ada ibu yang baik yang memerankan tugas dalam satu kerjasama dalam proses kreasio tadi itu. Dan dalam konkretnya bagi keluarga-keluarga ternyata peran ini tidak bisa dinegasikan atau saling dipisahkan, tapi satu kesatuan konkretnya dalam kehidupan berkeluarga. Dalam pengajaran Sri Paus, khususnya Paus Fransiskus, Bapak Uskup, sangat kuat sekali beliau menekankan bagaimana pentingnya gereja hadir dalam semangat berbelas kasih kepada sesama. Beliau ingin menghadirkan wajah Allah sebagai Bapa yang baik bagi seluruh semesta. Bagaimana Monsinyur Alois Sudarso melihat, memandang Paus Fransiskus dalam pengajaran dan menghadirkan Bapa yang baik itu sampai hari ini sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik? Memang Bapak Suci, Bapak Fransiskus sangat menekankan itu. Bahkan agar gereja itu saat seperti sekarang ini menampilkan wajah belas kasih dari Allah sendiri. Seperti Bapak sendiri sudah mewujudkan wajah belas kasih itu nampak dalam Yesus Kristus sendiri. Maka Bapak Suci sangat menekankan supaya gereja mempunyai makna dalam
kemanusiaan yang sedang begitu banyak penderitaan, kemanusiaan yang sering di mana-mana banyak orang menderita, juga banyak orang yang tidak mendapat perhatian dalam kehidupan ini, adanya konflik di mana-mana, maka gereja diharapkan oleh Bapa Suci mencerminkan wajah kemanusiaan. Tentu gereja ini terwujud dalam gereja rumah tangga pertama-tama yang akan bergaul dengan masyarakat sekitar, menampilkan gereja, menampilkan wajah Tuhan, wajah Bapa yang berbelas kasih itu. Dan itu harus diwujudkan melalui keluarga-keluarga kita. Maka peran Bapa dalam mendampingi keluarga untuk dapat peduli pada kemanusiaan itu sangat-sangat penting sekali. Peran Bapa sangat penting yang harus diwujudkan sehingga anak-anak juga menjadi tersentuh oleh masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di dunia ini, di sekitarnya. Supaya dengan demikian memang wajah belas kasih Allah itu dapat diwujudkan di dalam kehidupan berkeluarga. Maka Bapa sangat berperan untuk membawa seluruh keluarga mempunyai bela rasa terhadap situasi yang dihadapi manusia pada zaman ini. Gereja sebagai umat Allah melalui Bapak Paus dihadirkan dan berusaha untuk menampilkan wajah Bapa yang berbelas kasih. Menariknya begini Monsinyur, bahwa gereja sebagai umat Allah kan itu mencakup juga biarawan-biarawati, keluarga, orang muda, dan seluruh segmen dalam gereja Katolik itu. Nah, bagaimana Bapa yang baik itu dihadirkan dalam seluruh segmen ini Monsinyur, juga dalam komunitas biarawan-biarawati, karena mereka juga sebenarnya membangun keluarga dalam konteks dalam hidup berkomunitas. Juga persisnya untuk keluarga-keluarga. Apakah ada konteks yang sama atau berbeda Monsinyur menghadirkan Bapa yang baik ini? Nah, ini sebetulnya yang diharapkan adalah seluruh gereja. Berbagai macam dalam gereja, ada keluarga, ada orang muda, ada biarawan-biarawati, ada imam dan sebagainya. Diharapkan bahwa spiritualitas kebapaan ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan keluarga, biarawan-biarawati, imam, dan seluruh umat sebagai satu gereja. Maka caranya adalah kita semakin menyadari bahwa gereja ini adalah tubuh mistik Kristus. Kesatuan dalam iman akan Kristus. Kristus sebagai kepala, kita sebagai anggota. Maka kalau ada anggota yang menderita, maka seluruh tubuh menderita. Nah, kesadaran akan gereja sebagai tubuh mistik Kristus ini akan menimbulkan bela rasa bagi anggota keluarga, bagi biarawan-biarawati terhadap situasi dunia yang membutuhkan belas kasih itu melalui komunitas-komunitas masing-masing. Dan peran kebapaan sangat penting di situ. Peran kebapaan maksudnya adalah Bapa harus membawa seluruh keluarga kepada semangat belas kasih itu, sehingga anak-anak, sehingga anggota komunitas semua akan mengungkapkan apa yang sebetulnya harus berada dalam hati mereka semua untuk menampilkan itu. Jadi itu juga harus diwujudkan dalam hidup membiara ya. Saudara-saudariku yang terkasih, pemirsa dimanapun Anda berada, dari penjelasan Bapak Uskup, kita dapat menangkap bahwa spiritualitas Bapa yang baik itu menjadi undangan bagi semua elemen gereja, baik orang muda, remaja, orang muda,
pasutri, bapak ibu dalam keluarga maupun komunitas biarawan-biarawati, rohaniwan-rohaniwati. Artinya kita semua, Anda semua juga. Namun saya akan bertanya kepada Bapak Uskup, bagaimana tantangan-tantangan untuk menghadirkan spiritualitas Bapa yang baik itu? Bapak Uskup menghadirkan Bapa yang baik di tengah umat, di tengah keluarga. Saya sebagai anggota Komisi Keluarga, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang, itu juga menerima banyak konseling dari umat dan umumnya tidak semua itu berjalan dengan normal Bapak Uskup. Artinya bahwa ada tantangan, ada kesulitan dan juga banyak orang muda yang mengatakan kadang-kadang saya tidak menemukan sosok Bapa yang baik di dalam keluarganya. Nah, menurut Bapak Uskup, apa sih tantangan-tantangan menghadirkan spiritualitas Bapa yang baik itu di tengah keluarga maupun komunitas? Silakan Bapak Uskup. Nah, kita harus mengerti artinya baik. Baik itu mempunyai sifat membagikan diri. Sesuatu yang baik itu sifatnya membagikan diri. Bapa yang baik membagikan kealahannya, semangatnya, dan juga kasihnya dengan memberikan diri memang lewat putranya Yesus. Itu. Jadi memang ada halangan-halangan, terutama pertama ya halangan dalam pembentukan keluarga itu. Yang pertama yang penting adalah ada cinta. Cinta itu kreatif. Cinta itu menciptakan. Cinta itu seni, kreasi. Kreatif maksudnya bagaimana menciptakan sesuatu sehingga anggota keluarga masing-masing itu merasa dicintai. Jadi bapak harus membantu ibu atau anak supaya sikap bapak terhadap mereka ini, mereka merasa saya dicintai. Nah, pengalaman dicintai itu sangat penting. Maka saya kira halangan yang Romo sampaikan itu adalah bahwa kasih ini memang harus diperjuangkan betul. Sehingga dengan demikian masing-masing anggota dalam keluarga itu merasa saya dicintai. Dan tumbuh berkembang sebagai pribadi-pribadi yang mandiri. Seperti dalam Allah Tritunggal kita. Masing-masing pribadi mandiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi masing-masing pribadi karena merasa dikasihi, maka juga memberikan diri. Maka Allah kita adalah Allah yang memberikan diri. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Sifat Allah itu memberi. Nah, semangat ini yang kadang-kadang di dalam dunia keluarga seperti sekarang ini kurang terbangun kasih itu. Yang kedua adalah tentu kesetiaan. Kesetiaan dalam hidup berkeluarga itu, kesetiaan ini harus setiap kali diperbaharui dalam kehidupan. Kan ini penting untuk menciptakan kestabilan di tengah-tengah keluarga. Agar kestabilan ini membentuk dalam pribadi-pribadi anggota keluarga itu pribadi yang kuat. Yang akhirnya dapat memberikan diri. Dan tentu yang sangat penting adalah berani berkorban. Pengorbanan di dalam keluarga itu yang sangat penting. Sehingga keberanian untuk memberikan diri, keberanian untuk menderita bersama, keberanian untuk menghadapi kesulitan-kesulitan secara bersama, itulah keberanian berkorban. Seperti diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Keberaniannya untuk berkorban itu menciptakan keluarga yang kuat untuk bersama-sama seperti keluarga dalam Trinitas sendiri memberikan diri. Supaya kita juga keluarga pun seperti Tuhan sendiri, kita sebut Tuhan itu kasih karena mempunyai sifat memberi. Memberi apa saja kepada kita. Bahkan memberikan hidupnya dalam
Yesus Kristus dengan menjadi manusia menemani kita. Itulah saya kira yang penting, kesetiaan, kasih, dan pengorbanan itu yang mungkin menjadi halangan dalam kehidupan. Kecuali itu memang banyak tantangan-tantangan pada zaman ini yang mengakibatkan keluarga kurang solid dalam menghadapi kehidupan. Ya, Monsinyur, menghadirkan cinta di tengah keluarga, menghadirkan cinta di tengah komunitas, memberikan teladan kesaksian, berani berbagi, dan berani berkorban adalah beberapa tantangan dan kesulitan yang bagi kita, umat Kristiani, juga keluarga-keluarga, harus diwujudkan dalam kehidupan di tengah keluarga masing-masing. Sehingga seluruh anggota bisa merasakan bahwa spiritualitas Bapa yang baik itu dirasakan dalam berbagai dimensi kehidupan melalui kesaksian kedua orang tua, anggota komunitas, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Monsinyur Alus Sudarso, beliau adalah Uskup Agung di Keuskupan Agung Palembang. Kita akan bertanya kepada beliau bagaimana selama ini dinamika yang terjadi sendiri di Keuskupan Agung Palembang. Memang prioritas pastoral di Keuskupan Agung Palembang berdasarkan hasil sinode yang lalu, kita sangat memperhatikan perlunya pastoral keluarga, ya, untuk itu. Dan Romo sendiri kan sebagai ketua, moderator, dan sebagainya untuk komisi keluarga di Keuskupan juga mengalami ini bagaimana diwujudkan dengan baik. Memang kita sudah mengadakan pertemuan para pastor untuk bagaimana mendampingi keluarga dan sebagainya. Bahkan ada yang dikursukan sana-sini. Tetapi yang sangat penting komisi keluarga ini adalah ketika ada keluarga-keluarga yang bersemangat dapat memberikan contoh bagaimana hidup keluarga yang baik dan mewartakan itu dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, kami melihat dari pengelolaan komisi keluarga sampai saat ini, saya kira tahap demi tahap menjadi semakin baik. Apalagi terakhir ini justru pada musim pandemi seperti ini yang hampir berjalan 1 tahun, itu ada beberapa kegiatan yang sangat membantu untuk komisi keluarga. Terutama adalah counseling untuk keluarga yang sangat dibutuhkan. Karena keluarga-keluarga sering membutuhkan bimbingan, masukan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terutama juga keluarga-keluarga muda. Banyak keluarga muda yang cepat sekali kehabisan anggur, kehabisan semangat dalam membangun cinta, membangun kesetiaan dalam keluarga itu. Dan juga begitu banyak masalah yang dengan cepat terjadi karena keluarga-keluarga kita sering berjauhan karena pekerjaan dan sebagainya. Oleh karena itu saya melihat bahwa langkah-langkah yang dibuat justru pada saat pandemi seperti ini saya kira sangat membantu untuk pengembangan hidup berkeluarga. Dan juga saya harapkan tentu saja bahwa apa yang menjadi prioritas bagi pastoral Keuskupan Agung Palembang dalam perhatian pada keluarga terus-menerus ditingkatkan karena zaman menjadi berbeda-beda. Keluarga saat ini dalam kondisi seperti ini banyak orang yang menderita, yang kehilangan pekerjaan, harus membiayai hidup berkeluarga, anak-anak juga tuntutan besar untuk sekolah dengan online seperti ini, yang tinggal di desa-desa dan sebagainya. Maka tantangan keluarga menjadi semakin besar. Oleh karena itu harapan saya dan juga harapan untuk seluruh umat di Keuskupan ini adalah bagaimana membangun keluarga, menciptakan cara-cara untuk dapat
membantu agar keluarga semakin bisa menghayati panggilannya. Panggilannya untuk saat ini mencerminkan wajah Allah yang peduli dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang sedang menderita. Ya, Monsinyur. Pemirsa yang terkasih, sejauh saya mengenal Monsinyur Aloysius Sudarso, sebenarnya saya mencoba untuk meneladan kerendahan hatinya beliau. Tapi sampai hari ini belum kelar ya. Saya sejauh ini mengenal Bapak Uskup adalah Bapak yang baik bagi seluruh elemen yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Tengah-tengah umatnya menghadirkan spiritualitas Bapak yang baik itu. Kita akan mengenal bagaimana Bapak Uskup Aloysius Sudarso ini dalam penggembalaan di Keuskupan Agung Palembang ini menjadi wajah gereja Keuskupan Agung Palembang. Ya, pertama-tama sebagai gembala, sebagai uskup, ya saya juga sebetulnya memang sebagai imam atau uskup, saya adalah katakanlah bapa, tetapi sebagai umat Kristiani saya adalah saudara untuk umat, untuk siapa saja. Jadi dalam tugas saya sebagai imam, juga para imam, bahkan bapak-bapak keluarga, kita adalah bapak. Tetapi sebagai warga Kristiani umat Allah, saya adalah saudara dengan saudara. Demikian ini harus dicerminkan dalam keluarga. Dalam keluarga. Bahwa seorang bapak dalam keluarga itu terhadap anak-anak harus juga menjadi teman, menjadi saudara dalam perjuangan untuk berkembang. Tapi di lain pihak, dia tentu sebagai bapa. Bapa yang dalam rumah itu bisa menciptakan atmosfer yang memungkinkan pribadi-pribadi itu berkembang. Seperti yang saya katakan tadi, ketika pribadi itu merasa saya dicintai, maka saya tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian bagi saya dalam pelayanan kepada umat ini saya melihat saya tidak melayani seakan-akan saya memberi untuk umat, tetapi saya melayani Tuhan yang bekerja dalam hidup umat. Umat sekalian, saudara-saudara sekalian telah menerima Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup. Maka kami melayani Roh Kudus yang sedang berkarya di dalam kehidupan masing-masing. Masing-masing umat beriman. Oleh karena itu saya merasa bahwa saya bukan hanya melayani Bapak Ibu yang mungkin belum tahu banyak tentang kehidupan beriman, tetapi saya melayani Roh Kudus yang berkarya dalam siapapun. Dan karya Roh Kudus ini tentu menyesuaikan dengan perkembangan. Maka saya harus bisa melihat itu, supaya saya dengan demikian juga dengan rendah hati bisa melayani umat. Para pastor juga dan bapak keluarga juga dengan rendah hati bisa melayani anggotanya. Karena melihat Roh Kudus berkarya dalam anggota keluarga masing-masing. Berkaryanya itu ya sesuai dengan perkembangannya. Demikian juga dalam umat. Kalau kita bisa melihat seperti itu, kita merasa saya melayani Tuhan yang sedang berjuang dalam umat. Umat itu yang berdosa, yang merasa tidak pantas. Dalam pergolakan itu saya melihat Tuhan yang sedang bergolak. Roh Kudus yang sedang bergolak. Jadi saya bukan melayani orang yang jahat dan tapi Allah yang sedang berkarya dalam umat. Nah itu menyebabkan kita dekat, tetapi juga kita rendah hati. Tuhan bekerja dalam keluarga ini, Tuhan bekerja dari orang yang mempersulit saya ini dan sebagainya. Cara melihat seperti itu, itulah saya kira iman bahwa gereja adalah tubuh mistik Yesus Kristus. Itu.
Ya, Monsinyur sangat jelas sekali bahwa Monsinyur melihat bahwa seluruh elemen dalam gereja itu sebagai tubuh mistik Kristus, dan tugas kegembalaan itu harus bisa merangkul semuanya itu dan diajak dalam suatu peziarahan bersama. Monsinyur, bagaimana kalau dalam peziarahan bersama itu ada komunitas, ada keluarga, ini khususnya keluarga yang memang mengalami perpecahan dalam kehidupan berkeluarganya. Bagaimana spiritualitas Bapa yang baik ini tetap dihadirkan oleh gereja, atau bagaimana gereja tetap memperhatikan domba-domba yang mengalami permasalahan ini? Monsinyur, silakan. Jadi sebagaimana juga diharapkan oleh gereja bahwa kita terhadap keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan bahkan permasalahan, kita harus merangkulnya tetap dalam komunitas gereja, entah itu di lingkungan dan sebagainya. Karena ada keluarga-keluarga yang dalam kesulitan bahkan dalam perpecahan kan. Perpecahan. Maka sikap gereja, juga sikap bapak keluarga terhadap keluarganya, sikap seorang imam, biarawan, biarawati terhadap anggotanya harus mengungkapkan bahwa mereka tetap dalam rangkulan kita sebagai tubuh mistik Yesus Kristus dalam kesulitan. Allah sedang berjuang di dalam diri mereka. Allah sedang mencoba, karena pasti Allah ingin menyelamatkan siapapun akan menarik garis lurus di antara kehidupan kita yang bengkok-bengkok ini. Bengkok-bengkok karena macam-macam perbuatan, kesalahan dan sebagainya. Tapi Allah yang memang sudah mengutus Yesus Kristus untuk keselamatan kita bersama, tentu akan menarik garis keselamatan untuk kita semua. Oleh karena itu, saya berharap bahwa umat Katolik, keluarga-keluarga Katolik tetap menerima saudara-saudari kita yang dalam kesulitan, bahkan perpecahan, bahkan katakanlah perceraian. Itu tetap harus dalam rangkulan kita. Rangkulan kita. Allah sedang berjuang di situ. Tuhan sedang berjuang di situ. Belum tentu kalau kita ada dalam situasi dia, kita tidak mengalami perpecahan juga. Jadi maka sikap-sikap seperti ini saya kira akan membawa orang tetap akan berada dalam kebersamaan walaupun dia sedang mengalami perpecahan dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap seperti itu ditampilkan terhadap permasalahan keluarga yang semakin pelik sekarang ini. Ya. Monsinyur, dalam teks kitab suci kita pasti masih mengingat kisah anak bungsu yang minta harta warisan, kemudian pergi menghabiskan, menghambur-hamburkan warisannya, kemudian jatuh miskin, menderita, dan akhirnya kembali pulang kepada bapaknya. Dan kalau kita berbicara tentang Bapa yang baik, yang sangat dekat dengan hal ini adalah tema pengampunan, Monsinyur. Bagaimana Bapa yang baik, spiritualitas ini disandingkan dengan pengampunan. Bagaimana keluarga-keluarga dalam dinamika hidupnya menjadikan pengampunan itu sebagai bagian tidak terpisahkan dalam menghayati iman kekatolikannya. Nah, kami ingin mendengar bagaimana Monsinyur memberikan pengajaran kepada kami semua pentingnya pengampunan di dalam hidup berkeluarga maupun dalam komunitas untuk menghadirkan spiritualitas Bapa yang baik. Silakan Monsinyur. Ya, dalam kehidupan keluarga terutama saya mau menekankan kepada keluarga yang baru, itu ada beberapa hal yang sangat penting. Pertama adalah hendaklah keluarga mencari waktu untuk bersama-sama dan bersukacita dalam kebersamaan. Tetaplah
berbicara tetapi juga tetap mendengarkan satu sama lain. Itu sangat penting. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam keluarga sangat penting. Dalam keluarga. Lalu belajarlah mencari jalan yang menyebabkan entah anak atau suami atau istri merasa dicintai. Jalan apa saja, cara apa saja, carilah itu satu sama lain. Apa yang bisa saya buat sehingga anak saya, sehingga istri, sehingga suami merasa dicintai. Itu sangat penting untuk itu. Lalu coba bicarakan tentang perbedaan. Tentu dalam keluarga ada perbedaan pribadi-pribadi, walaupun itu anak dari bapak dan ibu. Tapi bagaimana bapak dan ibu waktu mulai pernikahan itu harus menyesuaikan perbedaan ini. Bukan menyesuaikan tetapi mengenal perbedaan ini dan saling mengembangkan perbedaan itu. Mendiskusikan tetapi juga berdoa bersama atas perbedaan itu. Karena perbedaan itu diberikan oleh Tuhan. Perbedaan itu untuk melengkapi. Perbedaan itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Bisa mengungkapkan kekayaannya dengan macam-macam perbedaan dalam hidup ini. Entah perbedaan antara manusia, entah menciptakan macam-macam pohon yang berbeda-beda yang tidak hanya satu macam saja, begitu kan? Itu perbedaan, tapi perbedaan ini harus kita doakan dalam kebersamaan. Itu. Yang berikut adalah itu pengampunan. Pengampunan. Karena kita tidak lepas dari kesalahan, keterbatasan, kemarahan, dan sebagainya dalam hidup. Maka pengampunan itu adalah suatu jalan untuk merekatkan kembali kehidupan kita, terutama sebagai keluarga dalam kehidupan ini. Karena pengampunan itu sangat penting untuk mengembalikan lagi persatuan. Dan Tuhan sendiri adalah pengampun, menjadi kekuatan kita bahwa bukti bahwa kasih itu harus diungkapkan dalam pengampunan. Maka kita tidak boleh lepas dari pengampunan itu. Karena kita tidak lepas dari kesalahan. Tetapi tentu juga dalam keluarga sangat penting jangan melalaikan kebersamaan suami istri, juga kebersamaan dalam emosi, dalam hidup sebagai suami istri, dalam kehidupan seksual dan sebagainya. Itu harus menjadi ungkapan dari kasih yang sesungguhnya. Jadi kalau Rama tadi tanya pengampunan, itulah yang akan membuat orang bangkit lagi dari kejatuhan dengan pengampunan. Tapi mengampuni itu akan membebaskan kita juga, kita sendiri dari kebencian, dari ambil jarak atau mengasingkan orang. Dan itu pasti Tuhan yang menggerakkan kita untuk mengampuni. Ya. Terima kasih Bapak Uskup. Pengampunan berarti menjadi bagian dari cara keluarga maupun komunitas menghadirkan spiritualitas Bapa yang baik itu. Dengan pengampunan kita dibebaskan dari berbagai kesulitan, bahkan permasalahan yang sedang membelenggu atau menghimpit, termasuk perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan pengampunan kita kembali dilahirkan secara baru. Nah, seperti dikatakan dalam Injil tadi, Ya. seorang bapa yang baik adalah melangkah lebih dulu untuk menjemput anaknya yang bersalah, yang telah memboroskan macam-macam, bahkan hidup yang tidak pantas. Tetapi ketika anak itu pulang, bapak ini tidak menunggu anak itu sampai di rumah, tapi melangkah lebih dulu. Itulah suatu pengampunan, suatu kasih seorang bapa, melangkah lebih dulu untuk menjemput anaknya yang pulang. Amin Bapak Uskup. Terakhir Bapak Uskup, apakah
ada pesan dari Bapak Uskup untuk keluarga-keluarga Katolik di Indonesia, khususnya pada bulan keluarga, bulan Desember ini, dan khususnya juga untuk keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Palembang. Silakan Monsinyur, terakhir apakah pesan Monsinyur, pesan Bapak Uskup untuk seluruh keluarga-keluarga di Indonesia, khususnya yang menonton acara ini, katekese bulan keluarga hari keempat ini, sehingga dapat membantu keluarga-keluarga untuk terus menghadirkan spiritualitas Bapa yang baik dalam seluruh kehidupan. Silakan Bapak Uskup. Terima kasih Bapak, Ibu, keluarga-keluarga. Ya, ada pesan begini dari saya, supaya keluarga mengembangkan komunitas berdasarkan kasih, kesetiaan, dan berani berkorban untuk itu. Lalu harus ada kegembalaan dalam keluarga sendiri. Jadi Bapak bukan suami, bukan hanya sebagai Papa, tapi juga sebagai gembala di dalam keluarga itu. Gembala di dalam keluarga sendiri, yaitu menjadikan keluarga itu sekolah kesucian. Keluarga itu menjadi juga sekolah kerasulan di dalam keluarga antara bapak, ibu, dan anak-anak, saudara-saudara, dan sebagainya. Dan juga menjadi sekolah untuk membangun kemanusiaan. Agar dengan demikian nanti kita akan dalam keluarga akan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Sebagaimana diharapkan Paus, agar gereja lebih tampil sebagai wajah kemanusiaan yang berbelas kasih, Tuhan yang berbelas kasih. Lalu peran di dalam gereja, tadi di dalam rumah tangga sendiri. Peran di dalam gereja tentu masing-masing mempunyai karisma berbeda-beda untuk disembangkan bagi gereja. Entah dalam bidang liturgi, entah dalam bidang apa. Itu internal gereja. Lalu kerjasama dengan keluarga-keluarga Katolik yang lain untuk berevangelisasi, untuk mewartakan kabar baik dengan tetangga dan sebagainya. Itu kita bersama berkumpul dapat memikirkan bagaimana secara bersama-sama kita bisa berevangelisasi dalam lingkungan yang dekat dengan kita. Lalu memberi animasi, memberi semangat dalam hidup berkeluarga kepada keluarga-keluarga lain. Itu kebersamaan kita di dalam gereja. Kemudian sebagai ragi masyarakat. Nah, itu penting. Sebagai ragi masyarakat, memang gereja diharapkan menjadi terang dan garam. Tata kehidupan yang perlu diperbaiki. Tata masyarakat yang perlu diperbaiki. Dan juga cinta akan kehidupan. Jadi tidak akan menjalankan aborsi, tidak memperhatikan orang tua dan sebagainya, disingkirkan, disingkang-singkang orang tua dalam kehidupan walaupun sudah bersasa begitu banyak. Jadi cinta pada kehidupan sangat penting. Kemudian kesatuan keluarga. Itu kita harus menjadi ragi, menjadi terang sebagai memperjuangkan persatuan, bukan perceraian, bukan perkawinan terbatas, tetapi kesatuan. Keluarga Katolik tampil keluar harus menyaksikan itu, persatuan itu, walaupun dalam perbedaan, walaupun juga dalam kelemahan-kelemahan. Itulah yang saya harapkan, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik. Terima kasih Monsinyur. Keluarga-keluarga yang terkasih, dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia, dan secara khusus di Keuskupan Agung Palembang, kita telah mendengarkan katekese keluarga bersama Monsinyur Aloysius Sudarso
dari Keuskupan Agung Palembang. Semoga katekese ini membantu kita semua menghadirkan spiritualitas Bapa yang baik itu dalam dinamika kehidupan berkeluarga, dinamika dalam kehidupan berkomunitas, dalam berpastoral, dan juga dalam kehidupan di tengah masyarakat. Monsinyur, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas kesediaan Monsinyur memberikan katekese pada bulan keluarga ini. Terima kasih Monsinyur. Dengan senang hati dan semoga seluruh keluarga, semua keluarga membawa berkat bagi kita semua. Amin. Saya Romo Paulus Guntur SJY dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berpisah. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kami telah mendengar pengajaran-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih juga atas berkat-Mu untuk Bapak Uskup Alisius Sudarso dan berkat-Mu untuk semua orang yang melayani hingga terselenggara acara hari ini dengan baik. Dan kami semua serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa, agar kami semua dapat melakukan seperti yang Kau ajarkan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, segala kuasa, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa